Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Sales Sepatu Ngerden, gudangnya ilmu sales sepatu. Nah, jadi teman-teman, untuk hari ini kita akan menjahit sendal slop yang modelannya seperti ini. Dan saya yakin teman-teman di rumah pasti juga pernah memiliki sandal seperti ini. Jadi teman-teman, sandal ini datang karena si customer ingin sendalnya dijahit agar menambah kekuatan dari sendal ini. Apakah sendal ini perlu dicat keliling atau hanya di bagian tertentu saja? Langsung aja kita simak bareng-bareng, tentunya di meja pengerjaan. Jadi teman-teman, untuk sendal modelan seperti ini yang hanya ada satu strap, kita tidak perlu menjahitnya secara keliling, kita hanya perlu menjahit di bagian strapnya saja. Karena memang di sini teman-teman, untuk sendalnya, bagian sendal yang lentur ini adalah satu kesatuan, dan yang membedakan atau hal yang terpisah hanya bagian strapnya saja. Tapi teman-teman, sebelum kita memutuskan untuk menjahit sendal ini, alangkah baiknya kita membuat jalan benang terlebih dahulu untuk sendal ini, karena nantinya teman-teman, sendal ini tidak hanya dijahit satu kali di bagian sini, maka nanti akan dijahit dua kali, yakni di bagian atas atau tengah sini teman-teman, sama di bagian bawah. Oh ya teman-teman, untuk video ini saya merekamnya di pagi hari dan ini saya kerjakan karena memang besok sendal ini harus diambil kembali. Jadi meskipun mungkin kualitas videonya kurang bagus, setidaknya apa yang akan saya share untuk video kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Setidaknya bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat atau menjadi pengetahuan teman-teman di rumah. Jadi teman-teman, untuk yang pertama kita harus membuat jalan benang teman-teman di bagian bawah sini. Tentunya untuk sendal ini kita tidak bisa menggunakan cutter, menggunakan susruk ataupun susruk tarik ataupun dorong, maka kita harus menggunakan cutter. Jadi teman-teman, saya di bagian pinggir sini teman-teman menggunakan cutter, dan sayatannya tidak perlu terlalu dalam, cukup hanya untuk benang agar benang bisa masuk dan benang tidak mudah putus ketika digunakan untuk berjalan. Jadi kita sayat bareng-bareng teman-teman. Untuk yang satu saya singkirkan dulu. Jadi kita kerjakan dulu satu teman-teman. Tidak perlu terlalu dalam teman-teman. Yang penting benangnya bisa masuk. Untuk panjang sayatan kita samakan aja dengan bagian dari strapnya. Kita ulangi aja teman-teman, memastikan bahwa jahitannya pas. Nah, jadi teman-teman, jika kita pilih seperti ini, maka akan ada sayatan. Di tempat inilah nanti kita akan menjahit. Untuk yang satunya juga sama teman-teman, kita harus memberikan sayatan seperti ini teman-teman. Kita ulangi lagi, jika memang masih terasa belum pas ataupun belum dalam. Untuk dalamnya sedang saja. Nah, jika sudah diberi sayatan teman-teman, langsung aja kita jahit. Di sini teman-teman, saya menggunakan jarum pendek. Teman-teman bisa melihat sendiri, ini jarum pendek dan benang warna hitam. Benang warna hitam ukuran D9, jadi tidak perlu menggunakan D12 karena ukuran ini sudah cukup. Pertama teman-teman, kita memilih posisi aja jahitan yang mana yang akan kita jahit terlebih dahulu. Seperti ini teman-teman, kita jahit. Untuk benangnya tidak perlu terlalu panjang teman-teman, karena ini jahitannya hanya di bagian strap saja. Tapi yang terpenting, meskipun jahitannya tidak terlalu panjang, kita harus menjahitnya dengan rapi. Lanjut, kita jahit lagi. Jadi teman-teman, untuk kesusahan menjahit sendal model seperti ini, kita harus memperhatikan kerapian jahitan di bagian strap luar seperti ini teman, sama di bagian dalam.
harus rapi teman-teman. Jahitannya, spasi jahitannya juga harus pas, tidak boleh ada yang panjang, tidak boleh ada yang pendek. Jadi jahitannya harus pas semuanya. Ini saya menjahitnya mode pelan teman-teman, agar teman-teman bisa melihat dengan baik bagaimana cara saya menjahit. Tentunya seperti yang saya ulangi di video saya, ketika kita menjahit sendal tidak perlu terburu-buru teman-teman, karena intinya pada proses menjahit sendal yang terpenting adalah kerapian dan kekuatan. Jadi kita kerjakan saja dengan santai dan tidak perlu terburu-buru. Seperti ini teman-teman. Ini kita hampir selesai teman-teman untuk yang bagian atas. Nah, jadi seperti ini. Jahitannya sangat rapi teman-teman. Sebentar lagi akan saya tunjukkan hasil jadinya secara dekat agar teman-teman paham apa yang saya maksud. Seperti biasa, sebelum jahitan terakhir kita kunci terlebih dahulu. Jadi teman-teman, ketika teman-teman melihat video ini dan teman-teman mungkin merasa memiliki sendal ataupun sepatu yang ingin dijahit ataupun direparasi, silakan saja hubungi akun sosial media atau nomor WA yang ada di bawah. Jadi nanti teman-teman yang mungkin posisinya ada di luar kota bisa mengirimkan sendal ataupun sepatunya ke alamat saya dan nanti akan dikerjakan sesuai antrian yang ada teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa mengirimkan sendalnya ke alamat saya. Kita kunci teman-teman. Nah, jadinya seperti ini. Kita tarik dan selesai. Tentunya sisa benangnya kita potong terlebih dahulu. Untuk merapikan benangnya teman-teman, kita kerjakan terakhir aja. Nah, jadi teman-teman, ini kita sudah mencapai satu jahitan dan masih harus ada satu jahitan lagi khususnya di bagian bawah teman-teman, karena biar kekuatannya double dan tentunya sendal ini tidak mudah putus. Jika cuma satu seperti ini teman-teman, dikhawatirkan benang ataupun strapnya yang di bagian bawah bisa lepas ataupun mengelupas, jadi kita jahit aja juga. Inilah fungsi jalan benang yang saya maksud. Nah, untuk menjahitnya teman-teman bisa memilih dari menjahit dari bawah ataupun dari atas, terserah aja senyamannya teman-teman ketika proses menjahitnya. Jadi di sini saya menjahitnya lewat atas teman-teman ya, dari atas ke bawah. Ini termasuk teman-teman nanti benangnya. Kita jahit lagi. Tetap teman-teman kita menggunakan benang ukuran D12, tidak perlu terlalu panjang. Nah, jadinya seperti ini teman, langsung kita jahit kembali. Nah, jadi posisinya seperti ini teman-teman, benangnya masuk ke dalam sayatan. Nah, fungsinya sayatan ini teman-teman agar nanti benangnya tidak mudah putus
karena otomatis jika benang dijahit menggunakan jahitan bawah, benang akan tergesek oleh tanah. Jadi kita jahit aja menggunakan sayatan. Oleh karena itu teman-teman, untuk sayatannya tidak perlu terlalu dalam, yang penting benangnya bisa masuk. Nah, seperti ini teman-teman. Maaf. Nah, benangnya bisa masuk ke dalam. Pelan-pelan aja, yang penting pengerjaannya bagus. Nah teman-teman, dalam proses menjahit sendal ataupun sepatu, ada beberapa tukang reparasi yang lebih nyaman dijahit menggunakan paha. Jadi tatakannya adalah paha. Ada juga yang menggunakan meja seperti yang saya videokan. Kalau saya terbiasa menggunakan paha teman-teman, karena memang posisinya nyaman seperti itu. Cuma untuk video yang bagus, agar teman-teman juga bisa paham tentang bagaimana proses menjahit sendal ataupun sepatu, saya mencoba untuk menggunakan cara seperti ini, yakni menggunakan meja. Biar teman-teman jauh lebih paham apa yang saya katakan. Seperti ini, kita lanjut lagi. Nah, ini masuk satu jahitan sebelum satu jahitan terakhir teman-teman. Jangan lupa seperti biasa kita kunci. Dan nanti hasilnya akan jauh lebih bagus. Kita kunci jahitannya. Seperti ini teman-teman. Nah, jahitannya sudah selesai. Jadi nanti teman-teman ada dua jahitan, ya, bagian atas dan bagian bawah. Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan bagi teman-teman yang ingin mereparasi sendal atau sepatu, silahkan hubungi akun sosial media dari Sales Sepatu Garden.